Oke, mohon maaf, baru direkam ini. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat rumah dakwah yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama kembali dalam kegiatan kita yaitu Untayan Fajar, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pembiteri narasumber sudah ada di antara kita, yaitu Ustaz Asgar Muzaki MAG. Semoga kehadiran beliau pada majelis ilmu ini memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik sahabat rumah dakwah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah agar kegiatan ini pada pagi berjalan dengan baik. Untuk itu, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, sudah pukul 5 lewat 17. Maka dari itu kita langsung saja ke materi, yaitu Ustaz Asgar Muzaki. Tapi sebelum kita mulai, tentu kita harus mengetahui bahwa tema yang kita angkat pada pagi hari ini yaitu tentang antara takdir dan ikhtiar. Yang mana selama ini masih ada orang-orang yang mengesampingkan ikhtiar ataupun ada juga yang mengesampingkan takdir. Maka dari itu problematika yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari akan dikupas maupun akan dibahas secara bersama oleh Pak Ustadz Asgar Muzaki. Untuk itu kepada Pak Ustadz Asgar dipersilahkan untuk memulai diskusinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bini'matihi tatimmus sholihat wa bi'afwihi tu'faru dzunubu wa sayyiat wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurubat wa bilutfihi tustarul uyub wa zallat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pertama-tama pastinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala rahmatnya kebaikan kita menjadi sempurna, yang dengan nikmatnya niat-niat baik kita masih dapat terlaksana. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, kerabat-kerabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya. Saya haturkan terima kasih kepada Ustadz Fatah Azmi ya. Beliau adalah guru saya waktu di pesantren dulu ya. Untuk waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing di Untayan Fajar Rumah Dakwah ini ya. Insya Allah, sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh Kang Fatah, kita bakal sama-sama membahas tentang ikhtiar dan takdir. Karena saya tempo hari, tapi udah lama banget sih, itu pernah diminta tolong juga sama beliau ya. Dan asumsi saya teman-teman di sini insya Allah backgroundnya akademisi semua gitu. Maksudnya pelajar gitu kan. Ya teman-teman, insya Allah ini materi yang saya sharing juga dengan format demikian pakai PPT gitu ya. Saya boleh sharing materi teman-teman ya pakai share screen nih. Nanti hostnya tolong diterima aja. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman. Orang-orang yang mendebat tentang perbedaan ikhtiar atau takdir atau urgensi mana yang lebih penting dari keduanya gitu ya. Apakah manusia ini full takdir atau full ikhtiar, itu udah terjadi semenjak abad pertengahan. Ya,
di zamannya para ulama-ulama skolastik. Ketika Rasulullah SAW dulu ada, lagi-lagi ya, sebagaimana ilmu-ilmu yang ada setelah datangnya Islam, itu ya nggak ada gitu. Kayak ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu lain-lain. Mereka kenapa nggak pernah kepikiran buat itu? Karena ada Rasulullah. Rasulullah di tengah-tengah mereka, maka mereka pun dengan sangat mudah menanyakan langsung ke mercusuarnya ilmu. Karena beliau tahu segalanya. Tapi luar biasanya teman-teman ya, karena memang hari itu iklim sami nawa atau sama Rasulullah itu sangat tinggi, ya mereka langsung dengar, mereka langsung laksanakan gitu. Mereka pun nggak ada yang nanya aneh-aneh. Kalau Rasulullah di tengah-tengah mereka. Cuma mereka nggak pernah tuh nanya sesuatu yang sifatnya kayak Al-Quran nggak minta, hadis nggak minta. Ada Rasulullah nih, Rasulullah ada di tengah mereka. Cuma mereka nggak pernah nanya, Rasulullah gimana sih bentuknya sayap malaikat? Nggak ada. Rasulullah gimana sih sebenarnya jin itu bisa berkembang biak? Ini mestinya kalau misalnya di zaman kita gitu ya, dengan rasio dan logika kita, dengan dahaga pengetahuan kita hari ini, kita mungkin pengen tahu sesuatu yang aneh kayak gitu. Tapi ini nggak terjadi di zaman dulu, ya. Karena mereka luar biasa. Apa sih kata pujian salah satu hadis tuh? Khairukum qarni, mereka itu generasi terbaik. Mereka bisa nanya semua pertanyaan yang degil kayak gitu ke Rasulullah, tapi nggak pernah mereka lakukan. Termasuk masalah takdir, ya. Kita tahu teman-teman nanti bakal kita bahas bahwasanya ada paradoks dalam teks hadis ayat Al-Quran tentang ketika membincangkan takdir gitu. Maka ketika zaman Rasulullah sudah lewat, zaman orang-orang yang katanya terbaik itu sudah lewat ya, sahabat, tabi'in, mereka mulai bersinggungan dengan ilmu-ilmu baru. Mereka mulai bersinggungan dengan filsafat, sejarah-sejarah baru. Ilmu mereka mulai meluas bahwasanya agama itu bukan agama Islam aja gitu. Maka jawaban mereka pun ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, nggak bisa lagi dengan jawaban sirkular. Jawaban sirkular tuh gini teman-teman, ada orang nanya, sebenarnya konsep takdir itu gimana? Kayak gini, kayak A. Orang yang tadi nanya, bilang lagi, itu dari mana jawabannya? Dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah. Ini nggak mempan ketika kita jawab demikian dengan orang-orang yang bahkan mereka nggak meyakini konsep Tuhan. Mereka nggak yakin, mereka nggak beriman sama konsep Al-Quran sama hadis. Muter akhirnya jawabannya. Kita menjelaskan Al-Quran dan hadis pada orang yang belum mengimani itu. Makanya mereka mulai dirangsang untuk menggunakan logika mereka gitu. Di zaman pertengahan ini, ya, zaman abad pertengahan tuh teman-teman kira-kira masanya dinasti Umayyah sama Abbasiyah. Mereka nggak bisa lagi menjawab dengan jawaban-jawaban sirkular tadi. Kenapa Anda menjawab demikian? Karena Allah dan Rasulullah bilang demikian. Nggak bisa. Ya, orang-orang udah ketemu misalnya agama Kristen, udah ketemu orang-orang yang berusaha nggak beriman sama Tuhan manapun. Jawaban mereka teman-teman nggak boleh sirkular ya. Maka kita mengenal di zaman ini ada yang namanya mutakalimin, ya. Ilmu tauhid pada masanya itu dikenal dengan ilmu kalam. Ilmu buat mendebat, ilmu buat ngomong teman-teman. Mutakalimin itu artinya orang-orang yang jago debat. Andai hari itu cuma ada ahlus sunnah wal jamaah gitu ya, orang-orang yang bilang kalau Allah kalau Rasul, wah digulung mereka. Mereka bakal digulung sama orang-orang yang mengedepankan rasio dan akalnya. Makanya ada orang-orang mutakalimin, orang-orang yang menjawab pertanyaan telur dulu atau ayam dulu. Orang-orang yang menjawab pertanyaan nyeleneh-nyeleneh kayak, bisakah Tuhan itu mengkotakkan segitiga? Orang-orang yang menjawab pertanyaan yang barangkali kita pas SD pernah dengar. Bisakah Allah menciptakan batu yang dia sendiri nggak mampu buat ngangkatnya? Yang jawab pertanyaan seperti ini bukan ahlul hadis, bukan orang yang cuma tahu hadis teman-teman ya, tapi mutakalimin. Ya. Tapi karena memang ya ini memang sebuah perdebatan yang primordial ya, yang ada dari zaman dulu. Akhirnya mereka pun nggak ketemu mufakat. Pecahlah hari itu umat Islam antara orang-orang yang percaya dengan kehendak absolut Allah Jalla wa'ala, bahwasanya mereka tuh di dunia ini musayyar, seperti robot dijalankan gitu ya, cuma ngikutin apa yang udah tertulis di Lauhul Mahfuz di zaman azali. Mereka takdirnya dari dulu tuh kayak A, ya udah sampai akhir zaman A gitu. Mereka disebut dengan Jabariyah, dari kata Jabar ya, yang artinya Allah lah yang memaksa mereka untuk melakukan demikian. Ada juga Qadariyah, dari kata Qadar, mereka sanggup merubah takdir mereka sendiri. Mereka punya yang namanya freedom of free will gitu. Mereka punya kebebasan buat memilih.
Bahwasanya betapa tidak adilnya Tuhan ketika mereka nggak punya kesempatan buat memilih di dunia ini gitu. Betapa nggak adilnya Allah ketika orang yang udah zolim, orang yang udah ditakdirkan menjadi pembegal seumur hidup. Terjadilah dua perbedaan ini gitu, Jabariyah sama Qadariyah. Teman-teman pilih yang mana? Teman-teman mau jadi Jabariyah apa Qadariyah? Semoga nggak keduanya teman-teman ya. Selalu ada yang namanya sebagai umat Islam khairul umuri awsatuha. Ada yang terbaik di antara kedua pilihan ini gitu. Ya, pesan Allah Jalla wa'ala juga kan kepada kita menjadi umatan yang wasato. Bagaimana kita bisa menengahi semua perbedaan yang ada, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri gitu. Nah, slide berikutnya adalah saya bakal mengangkat sedikit tentang paradoks yang memang terjadi di nas-nas keagamaan kita, baik di Al-Quran maupun hadis ya. Bagaimana ternyata perbedaan itu memang berangkat dari ayat dan hadis yang ada di agama kita gitu. Ini udah ngomongin ayat sama hadis. Kalaupun saya kutip hadis di sini teman-teman, ini hadis yang udah nggak ada sohi, nggak ada doifnya gitu. Mutawatir, Bukhari Muslim. Dalam hazan ilmu hadis, kalau misalnya hadis itu Bukhari Muslim, itu namanya manqulatun al ittisal, dianggap bersambung. Karena apa? Karena ya dua orang ini adalah beliau-beliau ini dianggap orang-orang yang menulis kitab paling sahih setelah Al-Quran. Syarat mereka ketika menerima hadis itu luar biasa. Makanya disebut kitab hadis sahih gitu. Nah, teman-teman di sini hadis yang saya kutip juga hadis-hadis dari beliau-beliau ya, Bukhari Muslim. Oke. Yang pertama, kita membincang kebanyakan pijakan yang dijadikan pijakan untuk menganggap bahwasanya Allah itu Jabbari, memaksa manusia untuk melakukan semua takdir-takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang pertama Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman. Kata Rasulullah, proses terjadinya manusia itu 40 hari menjadi nutfah, air mani ya. 40 hari kemudian dia menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian dia menjadi segumpal daging gitu. Jadi selama 120 hari lebih kurang. Nah, ketika mencapai 120 hari di perut ibu mereka masing-masing, dikirimlah malaikat. Malaikat ini ngapain? Yunfakhu fihi ruh, meniupkan ruh ke diri kita gitu ya. Jadi makanya kenapa ada hukum aborsi itu kalau di bawah 120 hari masih boleh berangkat dari hadis ini. Karena belum ada ruhnya gitu kan. Ketika ada ruhnya baru tuh ada perdebatan ulama tentang haramnya aborsi dan seterusnya. Fa yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat yang dikirim itu diminta untuk menggariskan ya, mengabsolutkan 4 hal. Yang pertama bikat bi rizkihi. Teman-teman kalau misalnya kita yakin bahwasanya rizki itu tidak akan tertukar gitu ya. Semua orang ada rizkinya masing-masing, itu bukan kalimat-kalimat yang sebenarnya enteng gitu ya. Itu berangkat dari hadis. Karena hadis itu memang mengatakan rizki tidak bakal tertukar gitu. Udah ada rizkinya masing-masing. Kita boleh dapat harta yang berbeda tapi rizkinya udah ada di Lauhul Mahfuz itu tertulis. Wajali. Kita udah tercatat kapan kita mati. Ya, kita mati bulan sekian, tanggal sekian, di hari kita lahir. Di hari kita bahkan belum lahir, teman-teman. 120 hari di rahim ibu kita udah ada. Ini orang matinya kapan gitu. Wa amalihi. Nah, ini yang bikin orang-orang Jabar itu ngerasa, ya udahlah saya ngapain gitu hidup di dunia gitu kan. Toh semuanya udah menjadi kehendak mutlak Allah di Lauhul Mahfuz, saya bakal menjadi pemabuk, ya saya jadi pemabuk gitu. Mereka berangkat dari sini. Amalnya setiap manusia udah tercatat, teman-teman. Apakah dia bakal menghabiskan hidupnya dengan 70% kebaikan, 30% kemaksiatan, atau sebaliknya, atau lebih atau kurang, itu udah tercatat semuanya. Ya. Dan ini pukulan terakhir nih. Ibarat kata kalau misalnya di eh, anime One Piece, ada yang nonton One Piece nggak? Nggak ada ya, ya udah. Ibarat kata pukulan telaknya itu teman-teman bayangin terus. Yang digariskan oleh malaikat selanjutnya adalah au syakiyun au sa'idun. Dia ini bahagia atau sengsara, teman. Bayangin betapa mutlaknya kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tuh udah memutuskan kita tuh menjadi orang kaya atau miskin, menjadi jomblo seumur hidup atau orang yang bakal menikah, menjadi orang yang bakal ya sengsara atau bahagia selama di dunia ketika kita masih ada di rahim ibu kita. Itu semua udah digariskan.
Makanya di sini Rasulullah melanjutkan dengan keterangan yang lebih panjang lagi. Barangkali sahabat tuh masih nerka-nerka ya, ini masa kayak gini gitu. Rasulullah melanjutkan lagi hadisnya. Dan ini lebih absurd lagi teman-teman. Kata Rasulullah, di dunia ini ada orang itu yang mengamalkan amalan ahli surga seumur hidup, ya. Sampai jarak antara dia sama surga itu cuma sehasta, teman-teman. Kira-kira satu perumpamannya gitu ya, satu siku gitu. Lu tinggal selangkah doang. Tapi nahasnya di akhir hayatnya dia ternyata mengamalkan amalnya ahli nar, penghuni neraka. Ya dia barangkali sebelum meninggal tuh kayak eh, eh, tabrakan menuju, teman-teman tahu nggak ceritanya itu? Tabrakan dia pengen menuju ke tempat maksiat gitu. Ada orang yang seumur hidupnya mengamalkan kemaksiatan gitu, yang mengerjakan kemaksiatan. Tiba-tiba di perjalanan dia pengen taubatnya dia meninggal. Ya intinya yang kayak gini lah. Kata Rasulullah, jarak antara dia sama surga cuma sehasta, sejengkal. Tapi dia mengamalkan kerjaannya penghuni neraka dan dia mati dalam keadaan itu, maka dia pun masuk neraka. Dan juga sebaliknya teman-teman. Nah, orang yang seumur hidupnya bermaksiat, sebagaimana sebuah hadis yang populer tentang orang yang membunuh 99 orang gitu ya. Dia kemudian pengen bertaubat, nah sama ulama, ulamanya bilang, oh jenengan nggak bisa taubat. Jenengan udah membunuh 99 orang kok. Masa mau taubat, enak aja serius. Akhirnya digenepin lah itu jadi 100 gitu kan. Itu hadis teman-teman ya. Itu hadis. Akhirnya dia pun mencari ulama lain untuk minta panduan bertaubat. Nah di perjalanan taubat itu dia meninggal. Dia pun masuk surga. Betapa mutlaknya kehendak Allah Jalla wa'ala sehingga ternyata amalan yang kelihatannya seumur hidup itu pun menjadi, dengan bahasa yang sangat agresif teman-teman ya, menjadi sia-sia. Kalau berangkat dari hadis ini, teman-teman ada hadis yang namanya muhkamat atau ayat-ayat dalam Al-Quran disebut muhkamat, mutasyabihat gitu ya. Ada hadis-hadis yang bahasanya sarih dan ghairu sarih. Ini hadis udah sarih banget. Ini hadis udah muhkam banget. Nggak bisa kayak di otak-atik dicari celahnya ini mungkin maksud Rasulullah bukan kayak gini, nggak. Ini hadis udah mutlak, udah absolut, udah nggak bisa ditafsir atau ditakwil dengan pengertian yang lain lagi. Rasulullah udah menjelaskan ini dengan bahasa yang paling sederhana mungkin. Jadi masalah takdir ya memang udah digariskan. Allah dengan segala ilmunya udah tahu kita nih hari ini bakal milih nasi uduk atau bubur ayam nanti pagi. Kita bakal memilih sate-sateannya, telur puyuh apa sate usus. Nah, lapar kan? Ya, teman-teman ya. Baik. Hadis yang kedua, ini juga sama. Ini lumayan panjang juga. Intinya ini nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Cuma saya menariknya di ujung akhir nasihat itu, Rasulullah bilang, kalau pun seluruh manusia ini berkonspirasi buat mencelakakan kita, ya, tapi ternyata takdir kita nggak celaka nih. Teman-teman bayangin, Rasulullah bilang seluruh manusia itu bersekongkol, bersepakat buat bikin kita jatuh ke dalam jurang gitu. Orang-orang yang membenci kita. Tapi ternyata takdir kita nggak jatuh ke jurang, kata Rasulullah kita nggak jatuh ke jurang. Kata Rasulullah SAW, Rufi'atil kolam wajah suhuf. Pena malaikat yang nulis tentang kejadian-kejadian itu udah diangkat. Pena-pena mereka tuh udah kering, jafat. Jadi sebenarnya apa bahasanya ya? Ya segala takdir itu ya udah selesai kemarin. Bukan kemarin maksudnya pas kita di rahim itu loh. Semua eh, peristiwa episode kehidupan kita udah selesai ditulis malaikat ketika di umur 120 hari ini. Ya. Ini paradoks teks yang pertama. Buat orang-orang yang Jabari, mereka pasti bakal sering mengutip hadis-hadis ini. Ini Bukhari Muslim, teman-teman ya. Nah, bagaimana pembelaan atau justifikasi dari orang-orang yang mengedepankan freedom of speech? Bukan ya, itu pemilu freedom of speech. Ini free will, teman-teman. Jika kita berhadapan langsung dengan Allah Jalla wa'ala gitu, kita meyakini bahwasanya kita ini mempunyai pilihan yang bebas di dunia ini. Tentunya ada ayat yang sangat populer, ini yang selalu dikutip para ulama untuk bikin kita nggak males gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau merubah diri mereka sendiri gitu kan. Ya. Ini yang paling populer. Saya bakal lebih mengelaborasikan lagi di beberapa hadis Rasulullah selanjutnya. Ada seorang Arabi, ya orang Islam gitu. Cuma dari kampung Badui disebutnya ya. Dari kata Badui itu dari bahasa apa teman-teman ya? Badawi itu artinya kampung lah gitu ya. Datang ketika dia pengen masuk majlis Rasulullah, dia nggak ngikat
tali untanya, saya bakal melepaskan unta saya, nggak diikat, nah saya bertawakal gitu. Rasulullah bahasanya tuh kayak meninggikan suara ke dia, bilang, "Iqilha wa tawakkal." Ente nih, tawakal tawakal, iket dulu tali untanya baru tawakal. Jadi di sini bener-bener nggak ada kepasrahannya, tidak dibarengi usaha, nggak dibenarkan itu orang-orang yang pasrah kayak gini ya. Yang kedua juga ini menarik banget, teman-teman barangkali pernah dengar doa yang di buku-buku doa-doa tuh disebutnya doa dari berlindung rasa malas dan rasa lemah gitu. Doa untuk berlindung dari rasa malas. Biasanya ini dipakai buat diajarin ustadz-ustadz kita di pesantren ya, supaya kita rajin gitu, rajin ngapal, rajin ke sekolah gitu. Bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzu minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu yang udah dimodif dikit lah, tapi originalnya ada di sini teman-teman. Intinya berlindung dari rasa malas. Menariknya, Rasulullah itu seumur hidupnya sebagaimana Al-Quran punya asbabun nuzul, Rasulullah pun hadis-hadisnya punya asbabul wurud. Rasulullah tidak mengutarakan suatu hadis kecuali ada latar belakang yang terjadi lebih dulu gitu. Ada peristiwa yang terjadi lebih dulu. Kenapa tiba-tiba Rasulullah mengajarkan doa ini? Kepada siapa Rasulullah mengajarkan doa ini? Pada sahabat. Kalau kita baca sejarahnya kepada sahabat, kalau nggak salah namanya Abu Umamah ya. Beliau itu tiap hari di masjid, punya hutang ke masjid ya. Pagi-pagi ketika orang-orang udah sibuk dengan paculnya masing-masing, dengan bisnisnya masing-masing, beliau masih di masjid gitu kan. Dia bilang untuk menghadapi segala masalah ini, segala hutang-hutang saya, ketika Rasulullah tanya ke dia ya saya bakal lakukan dengan ibadah dan doa-doa gitu. Bayangin teman-teman ya, karena Rasulullah ini orang yang cerdas luar biasa. Rasulullah nggak bilang ke Abu Umamah nih buat, "Ya udah ente kerjalah, jangan di masjid mulu gitu." Karena itu bakal melukai harga diri dia gitu kan, akan mencederai pride dia sebagai laki-laki. Rasulullah nggak bilang, "Anak bini lo di rumah dong, urusin." Enggak teman-teman. Rasulullah justru mengajarkan dia dengan sebuah doa yang dimaksudnya untuk sarkastik gitu. Dimaksudkan untuk menyinggung dia cuma supaya dengan cara halus gitulah. Abu Umamah, coba ente baca doa ini selama di masjid. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung dari rasa malas dan rasa lemah ini ya Allah. Maksud Rasulullah pengen mengajari dia supaya jangan melulu ada di masjid buat ibadah. Ada masalah itu kita hadapin di luar dengan segenap ikhtiar dan kemampuan kita. Ya. Jadi doa ini ada justru ketika Rasulullah pengen eh, membangkitkan semangat di orang-orang yang sifatnya pasrah tadi gitu. Bahwasanya ada gitu yang bisa kita lakukan sebagai manusia selain berdoa, selain memasrahkan semuanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa yang namanya berusaha, teman-teman, berikhtiar. Dan ini memang yang dianjurkan sama agama kita gitu ya. Kalau misalnya kita pengen eh, lihat mayoritas umat Islam hari ini, insya Allah mereka pasti bakal mengedepankan atau sekurang-kurangnya membarengi antara takdir dan ikhtiar. Nggak ada itu orang-orang yang cuma tadi doang ya, yang Jabariyah doang di zaman sekarang barangkali udah minim banget. Karena mereka tahu, mereka kalau misalnya nggak berusaha nggak makan gitu kan. Sesimpel itu. Makanya eh, terjadilah perbedaan tadi. Ya. Nah, hari di mana perbedaan dan perdebatan itu masih pertama kali terjadi gitu teman-teman ya, itu agama dikritik habis-habisan. Bukan cuma agama Islam ya, teman-teman bisa cek di agama-agama lain, agama Nasrani, maksudnya Kristen gitu, atau agama yang lainnya, mereka pasti punya permasalahan yang sama. Apakah manusia ini musayyar, ya, dijalankan oleh Tuhan mereka masing-masing seperti robot, atau punya yang namanya kebebasan untuk memilih. Nah, buat kita yang meyakini, buat orang-orang zaman dulu maksudnya, yang meyakini bahwasanya segala sesuatu itu dipasrahkan ke Tuhan, semuanya harus serba eh, diselesaikan dengan doa. Ini akhirnya agama mendapat sebuah kritikan. Teman-teman kalau misalnya sering dengar istilah komunis gitu, jangan melulu ditabuin gitu. Jangan melulu kita merasa takut, merasa tabu dengan istilah-istilah kayak gitu. Baca juga kira-kira mereka tuh muncul karena apa? Orang-orang komunis nih ya, terutama pimpinan mereka yang saya kutip di sini, namanya Karl Marx, dia pernah
mengatakan bahwasanya agama itu adalah candu masyarakat. Agama itu adalah opiumnya masyarakat. Kenapa? Karena fakta yang dilihat di lapangan orang-orang yang beragama ini kayak gini, ya. Mereka itu suka yang namanya di masjid kayak Abu Umamah tadi, nggak menghadapi masalah mereka. Dari zaman dulu sampai sekarang barangkali sekarang masih ada juga yang kayak gitu. Mereka tuh sifatnya nggak kritis gitu ya. Ketika terjadi suatu masalah mereka cuma langsung kayak, ya ini udah takdir Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dengan merasa rendah diri mereka langsung menjustifikasi padahal kebodohan dia sendiri. Dia kalah, dia gagal karena kebodohan dia sendiri, dia langsung bilang, "Wah, ini udah takdir," gitu kan. Padahal usaha dia belum maksimal. Dia langsung justifikasi itu dengan kata-kata pembelaan tadi. Terus juga yang terjadi di zamannya si Kalmak ini, banyak orang-orang yang agama itu kagak mau diajak jadi pemberontak. Mereka sama penguasa tuh kayak, wah, kalau misalnya ada penguasa zolim ya memang udah takdir Tuhan juga. Kita dizolimi sama penguasa, ya udah kita mah kerjaannya memang ya berdoa aja supaya penguasa itu nggak tahu kapan mereka segera menjadi baik. Makanya di zaman orang yang mengkritik agama adalah opium ini, agama itu dijadikan sebagai alat kontrol penguasa buat orang-orang kelas menengah, terutama orang miskin ya. Karena mereka tuh cuma tahu berdoa, nggak tahu memberontak, nggak tahu berusaha, nggak tahu kritik pemerintah gimana, ya akhirnya dijadikan alat buat mengontrol mereka gitu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kayak gini teman-teman. Ya, bahwasanya Karl Marx itu komunis, komunis iya. Cuma ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini demi kesia-siaan. Termasuk perkataan si komunis ini gitu. Ya. Maka ini menjadi sebuah perdebatan yang makin meruncing, yang sampai ke masalah akidah yang paling primordial, teman-teman. Apakah Allah itu Maha Adil atau Maha Kuasa? Kalau Allah Maha Kuasa, Allah nggak mungkin Maha Adil. Kalau Allah Maha Adil, Allah nggak mungkin Maha Kuasa. Maksudnya gimana teman-teman? Ketika Allah tadi ya tahu bahwasanya si fulan ini seumur hidupnya lebih banyak mengerjakan amalnya ahli surga, tapi dengan segala kehendak yang dia punya, yang Allah punya, Allah tetap masukin dia ke neraka karena satu hal, satu dosa besar yang dilakukan, berarti Allah nggak maha adil. Tapi ketika Allah maha adil, Allah hanya memasukkan orang yang zolim ke neraka, memasukkan orang yang beramal baik ke surga, berarti Allah nggak maha kuasa. Allah terikat dengan hukum keadilan tersebut. Ya teman-teman, ini nggak apa masuk nggak ya? Saya agak kesulitan juga kayaknya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Allah maha adil, Allah nggak mungkin maha kuasa. Karena Allah terikat sama hukum yang baik mesti di surga, yang buruk mesti di neraka. Allah nggak bisa dengan bebas memasukkan penghuni surga ini karena dia mengamalkan satu dosa besar penghuni neraka, dilempar ke neraka, dan sebaliknya. Tapi kalau Allah Maha Kuasa, dia mungkin Maha Adil. Sebagaimana bunyi hadis tadi ya, ada orang yang seumur hidupnya mengerjakan amal ahli neraka, tapi karena di umur hidupnya dia pengen bertaubat, padahal timbangannya kan jauh banget. Seumur hidup nih kayak 95% gitu kan. Tapi satu amalan yang menghantarkan dia ke surga paling cuma 5% dari hidup dia, cuma 5-10 menit paling dari bagian hidup dia gitu kan. Tiba-tiba dia meninggoy di jalan gitu kan, meninggal. Gitu. 5% dari hidupnya itu menentukan ternyata dia bisa di surga. Gitu. Kalau Allah Maha Adil, dia nggak mungkin Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, dia nggak mungkin Maha Adil. Ini teman-teman perdebatan Jabariyah sama Qadariyah sampai seruncing ini gitu. Makanya sekarang jawabannya, bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai umat wasato, sebagai umat yang ada di tengah-tengah. Apa, apa di situ dulu, oleh? Situ dulu ya. Maci. Bagaimana sekarang teman-teman sikap kita gitu. Kalau misalnya kita membincang kitab takdir yang dibahas oleh ulama kontemporer, kontemporer itu maksud saya pribadi teman-teman ya di atas abad 800 Hijriah ya. Di atas 800 Hijriah itu udah kontemporer, udah masuk ulama-ulama kekinian. Ada namanya Syekh Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Ini nulis kitab yang paling magnum opus banget tentang takdir ini teman-teman. Al-Insan Bainal Musayyar Am-Mukhayyar. Apakah manusia itu diperjalankan seperti robot oleh Allah atau mereka punya pilihan untuk hidup sendiri? Isinya jawaban yang barangkali masih bersifat parsial, masih bisa kurang diterima sama sebagian orang. Akhirnya para ulama tuh membagi takdir menjadi dua. Yang pertama takdir mubrong,
yang sifatnya absolut, yang kita nggak punya kontrol atas itu, seperti kita lahir sebagai orang kulit sawo matang gitu kan, itu kita nggak punya pilihan. Kita lahir dengan rambut keribu, nggak punya pilihan di situ. Kita lahir dari orang tua yang kaya atau miskin, kita nggak punya pilihan. Ada juga takdir mu'alaq, yang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ya, Al-Qadar, Al-Balad yang Al-Balad, wahadainahun najdain, dan kami berikan kepada mereka dua pilihan. Kita bisa memilih, kita bakal makan nasi uduk yang pakai telur bulat atau pakai telur dadar hari ini. Kita bisa milih pengen beli laptop yang kantor banget atau yang gaming. Kita bisa milih beli iPhone atau beli Android. Itu namanya takdir mu'alaq, teman-teman ya. Makanya pembagian seperti ini menjadi jalan tengah supaya manusia itu bisa eh, lebih menerima konsep takdir Allah Jalla wa'ala. Ini pun masih bisa dibantah lagi sebenarnya teman-teman ya. Nanti kita bakal angkat pertanyaan barangkali dari forum diskusi lah. Bagaimana celah, teman-teman barangkali menemukan celah dari sistem pembagian seperti ini. Jawaban yang lebih saya suka sebenarnya ada di ilmu. Kalau misalnya ada yang namanya ilmu azali, ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya itu udah wilayah Tuhan. Yang wilayah tahu segalanya kita bakal makan bubur ayam atau nasi uduk, itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas manusia ketika nggak tahu itu, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mereka nggak tahu ilmu Tuhan, mereka cuma tahu sedikitnya ilmu yang mereka punya, ya kita diperintahkan untuk menjadi yang terbaik dari diri kita dong. Karena urusan ilmu Allah yang udah tahu segalanya, tahu dari alfa sampai omega, dari zaman Kibenen sampai zaman sekarang gitu ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wilayah dia sebagai Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Mutawakkil dan seterusnya. Tapi urusan manusia tadi cuma berusaha. Karena kita memang bukan orang yang punya ilmu itu, kita yang nggak tahu masa depan kita masing-masing ditugaskan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Lagi-lagi ini pun masih ada celahnya teman-teman. Ini pun masih ada celahnya. Teman-teman nanti yang di forum tanya jawab mau menyanggah menyanggah jawaban dua ini ya, jawaban yang sangat Ahlussunnah wal Jamaah ini, silahkan barangkali menemukan celahnya ya. Maka saran saya pribadi, beriman itu tidak apa-apa dibarengi dengan rasa masyghul. Beriman itu tidak apa-apa dibarengi dengan rasa ragu. Nabi Ibrahim alaihissalam teman-teman, adalah seorang nabi. Tapi ketika diminta percaya sama Allah Subhanahu wa taala tentang penghidupan orang yang mati, Nabi Ibrahim bilang, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana sebenarnya sih menghidupkan orang yang mati itu kayak gimana. Allah Jalla wa'ala bilang, qala awalam tu'min. Ibrahim ente belum percaya. Nabi Ibrahim alaihissalam bilang, bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya beriman, cuma supaya hati saya lebih tenang. Jadi memang kalau misalnya kita beriman karena pencarian dan kita ketemu sama jawabannya, itu niscaya kita bisa berkali-kali lipat gitu. Level ketebalan iman kita dibanding orang-orang yang cuma ya percaya samina wa atona apa yang dikatakan Al-Qur'an demikian. Itu bagus juga sih, itu bagus juga teman-teman. Cuma ketika nanti tiba hari di mana dia didebat sama orang lain tentang masalah-masalah yang wadaw kayak gini, dia nggak punya jawaban buat itu. Maka saran saya pribadi teman-teman jangan pernah lelah untuk mencari ilmu, untuk mencari karena keimanan yang dibarengi dengan rasa masyghul, dengan rasa sibuk untuk mencari tahu, itu bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang wajar terjadi. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada yang mau didiskusikan setelah ini, monggo ya, tentang takdir dan ikhtiar yang memang menjadi pembahasan yang timeless ya, yang selalu evergreen dalam agama kita. Mangga silakan. Oke, terima kasih Ustadz Asgar. Ini boleh di stop share screen-nya Ustadz ya? Boleh, boleh. Oke, baik. Untuk sahabat rumah dakwah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait takdir dan ikhtiar seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Asgar, bagaimana adanya kaum Jabariyah dan juga kaum Qadariyah. Daripada sahabat rumah dakwah yang ingin bertanya, dipersilahkan dibuka saja suaranya, di unmute, selanjutnya bisa langsung ditanyakan. Halo, ada yang ingin bertanya? Apa terlalu berat materinya? Oke, mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya, Pak Ustadz. Waduh. Mama. Berarti
tadi yang disampaikan, maha adil dan maha kuasa itu tidak bisa bersifat sejajar ya tadi ya disampaikan. Karena kalau Allah maha adil, tadi statementnya tidak mungkin kuasa, tapi kalau Allah kuasa tidak apa agak sulit untuk adil. Apakah seperti itu atau dua-duanya berjalan berbarengan? Allah itu maha adil dan maha kuasa. Keadilan Tuhan dan maha kekuasaan Tuhan itu berada dalam satu kebijaksanaan Tuhan gitu, Ustadz Asgar. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan pemantik, Ustadz. Nah, eh, lagi-lagi saya bakal mengutip jawaban saya tadi ya, ilmu Allah dan ilmu manusia. Tadi saya bilang bahwasanya ketika Allah Maha Kuasa berarti Allah nggak Maha Adil. Yang kita pakai ukuran adil itu kan ukuran kita, ukuran manusia gitu. Dengan egoisnya kita tadi saya pribadi bilang Allah itu nggak adil karena memasukkan orang yang 90% mengamalkan hidupnya dengan amalan penghuni surga, tiba-tiba di ujung akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan dia masuk neraka gitu. Ini kan adil menurut timbangan kita, teman-teman. Ya, sedikit banyak menurut timbangan manusia. Dan kita tahu bahwasanya matematika Allah Jalla wa'ala itu nggak pakai ukuran kita. Allah bakal menghitung 100%. Orang yang sedekah 10.000 dan di kantong dia cuma ada 10.000, itu pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan orang yang sedekah 1 juta, tapi dia punya di ATM-nya 1 miliar. Matematika seperti ini yang luput dari manusia kadang-kadang. Bahwasanya memang keadilan Allah itu nggak bisa diukur pakai eh, logika manusia yang sederhana kayak tadi ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tahu bahwasanya ada ayat Al-Quran yang bunyinya kalau tentang sedekah tuh ya. Sampai ada ustadz-ustadz populer yang membincang tentang sedekah gitu kan. Kalau kita bersedekah 1, dibaca 7. 7 itu menghasilkan 700 butir. Dan itu semua dihitung sebagai bahasan dari kebaikan yang berlipat-lipat ganda gitu kan. Gimana caranya 1 jadi 700? Jadi kalau kita membincang keadilan, pastinya kita nggak bisa menyamakan konsep adil kita sama konsep adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ya dengan satu last moment itu ya, satu momen terakhir si pembegal dan dia pengen bertaubat, ya ini timbangannya di mata Allah Subhanahu Wa Taala lebih berat daripada semua dosa seumur hidup dia gitu loh. Itu dia saya bilang Allah nggak adil ya teman-teman. Itu bukan berarti saya juga orang-orang Jabari atau Kodari gitu ya. Itu saya untuk memantik pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya. Jadi jangan sampai kita gunakan kalkulator kita sebagai manusia ya untuk menyamakan matematikanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira demikian. Berarti dalam kata lain, jangan menggunakan kacamata manusia dengan kacamata Tuhan seperti itu ya, Asgar ya. Kira-kira demikian, Ustaz. Oke, sip. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, sahabat, yang lain yang ingin ditanyakan silakan saja di unmute. Selanjutnya ditanyakan, kalau tidak ingin bersuara boleh melalui chat di Zoom. Aki Fatah, nanya Pak. Oke, silakan, silakan, Pak Raswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustadz pencerahannya pagi ini luar biasa, bisa menambah wawasan dan keilmuan bagi kami. Eh, ada beberapa yang mungkin eh, saya minta tanggapan dari Pak Ustadz. Tadi kan ada dua contoh gitu kan, atau ada dua hadis gitu. Rasulullah mengatakan bahwa manusia sebelum melakukan amal baik sehingga sepanjang hidupnya sehingga jarak antara dia dengan surga hampir cuma sehasta, atau kebalikannya gitu kan, bahwa ada manusia yang melaksanakan amal buruk, kemaksiatan sehingga jarak dengan neraka hampir satu hasta, tetapi ada satu amalan yang baik, dia bisa masuk surga. Terus ibarat di apa digambarkan dengan contoh manusia yang hamba Allah yang membunuh, dan akhirnya dia bisa masuk surga. Nah, itu kelihatannya kan menjadi suatu cerita yang Jabariyah dan Qadariyah itu sendiri. Tapi kita yakin bahwa segala sesuatunya apa yang terjadi di muka bumi ini ada hikmah. Ada tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Nah, menurut Pak Ustadz, kira-kira apa nih, apa insight apa yang kita ambil bahwa kok ada Rasulullah mengatakan seperti itu, ataupun ada cerita seperti itu
apa yang tidak sia-sianya gitu. Maksudnya apa yang seakan-akan Allah yang hendak mau katakan gitu. Dan kalau kita lihat dari konteks Jabariyah dan Qadariyah itu. Mungkin itu, Pak Ustadz. Nah, Silakan Ustaz. saya agak catat dikit soalnya lumayan panjang ya. Oke. Ketika kita menjawab atau mencari jawaban tentang hikmah, teman-teman, berarti yang kita lakukan adalah menarik ke belakang lagi, menarik lebih jauh lagi ke waktu penciptaan barangkali ya. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa iblis dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah dengan keilmuan yang alfa sampai omega gitu kan, dari awal sampai akhir kita tahu juga bahwasanya iblis nggak mau sujud gitu. Kenapa Allah bikin iblis nggak sujud? Kenapa perlu ada skenario demikian sehingga ada kehidupan di muka bumi? Bahkan lebih jauh lagi kita tarik ke belakang, kenapa ada yang namanya konsep baik buruk? Kenapa ada yang mulia, ada yang nestapa? Kenapa ada yang baik, ada yang buruk? Kenapa ada yang hak, ada yang batil? Maka jawabannya adalah, teman-teman, supaya terjadi dinamika. Supaya terjadi dinamika dalam kehidupan kita pastinya. Kita mengenal mana yang mulia karena ada yang hina. Kita mengenal ada yang baik karena ada yang buruk. Yang baik tidak akan teridentifikasi menjadi baik ketika yang buruk itu nggak ada. Ya. Jadi hikmahnya adalah supaya kita bisa mendistingsikan antara dua hal tadi. Ya. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih. Karena ketika semua orang itu diratakan sama, baik semua, mulia semua, ya, kehidupan dunia yang Allah cita-citakan ada ahli surga, ada ahli neraka, semua mekanisme itu nggak bakal terjadi. Ada ayatnya populer banget, teman-teman barangkali juga pernah dengar juga. Ah, ini riwayat Bil Khobar aja gitu ya. Saya lupa bunyi ayat persisnya kayak gimana. Karena alhamdulillah eh, hafalan saya masih dikit, dan kalaupun hafal ya Allah itu masih kadang-kadang lupa gitu, teman-teman. Allah Jalla wa'ala bilang, sesungguhnya sengaja kami ciptakan manusia ini, ada yang patuh, ada yang nggak patuh, ya, berbeda-beda. Mereka ada yang bermaksiat, ada yang taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ternyata manusia itu taat semua, kami bakal nuklir manusia itu, kami ciptakan lagi manusia yang lain, yang bakal ada pembangkangnya, ada yang patuhnya. Karena semuanya demi dinamika, demi demi drama muka bumi yang Allah kehendak terjadi. Ada perbedaan seperti itu demi demi skenario Allah sendiri gitu. Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi, pengen tanya, kenapa Allah punya skenario kayak gitu? Wallahu alam bisawab. Ya, intinya Allah jadikan semuanya, ada penghuni surga, ada penghuni neraka, ada orang-orang yang tadi punya apa namanya, level dikit lagi masuk surga, dikit lagi masuk neraka, semuanya demi demi dinamika yang Allah harapkan di dunia ini ada. Supaya manusia itu yang diciptakan mengenal mana baik, mana buruk, mana hitam, mana putih, mana benar, mana salah. Kalau nggak ada hukum dramatis kayak tadi, ya, hukum dramatis orang yang beramal penghuni surga tiba-tiba masuk neraka, beramal penghuni neraka tiba-tiba masuk surga, mungkin ya orang-orang menganggap sampai umur hidupnya juga nggak ada yang pengen tobat di last minute gitu. Nggak ada orang-orang yang diranjang kematiannya pengen mengucapkan syahadat. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman. Ketika kita mencari hikmah, memang ya, paling cuma eh, apa bahasanya surat Al-Kahfi itu tidak akan bisa mengcover semua kalam Allah Subhanahu wa taala kalaupun lautan dijadikan tintanya. Allah alam bisawab, teman-teman ya. Oke, Pak Raswin, bagaimana Pak Raswin? Apa ada yang ditanggapi kembali? Cukup. Terima kasih, Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan di chatroom, apakah bapaknya Nabi Muhammad termasuk orang beriman atau kafir? Ustaz Asgar, Bapaknya. bapaknya Nabi Muhammad. Perlu dijawab? Nah, Bismillahirrahmanirrahim, tentang keluarga Nabi SAW, teman-teman ya. Kalau bapaknya, ibunya, sama kakeknya, itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya mereka hanifan muslimah.
Karena mereka adalah orang yang dijaga ketauhidannya. Bahkan Abdul Muthalib sendiri adalah orang yang sangat disegani. Waktu itu ketika zaman beliau masih memegang kunci Ka'bah ya, menjadi pemuka Quraisy, nggak ada yang namanya berhala di sekitar Ka'bah gitu. Abdul Muthalib, kemudian Aminah, Abdullah, itu masih Hanifan Muslimah. Ahlul Kitab yang masih meyakini agama Nabi Ibrahim sebelumnya. Tapi ketika kita membincang Abu Thalib, ini yang baru teman-teman banyak perbedaan pendapat ya. Karena Abu Thalib sampai di deathbed, di ranjang kematian beliau itu nggak mau mengucapkan syahadat karena pride, harga diri yang dia miliki sebagai seorang pemuka Quraisy ya. Di situ soalnya hadir kakak-kakak dia yang lain juga kayak Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Makanya sampai beliau berusaha nafas terakhir beliau nggak mau mengucapkan syahadat. Abu Thalib baru ada perbedaan pendapat, debatable, beliau kira-kira masuk surga atau neraka. Tapi sependek pengetahuan saya, ibu, bapak, kakek itu semuanya Hanifan Muslimah. Ya, orang-orang yang masuk Islam sebelum masa fatrah Islam itu ada. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana ini yang bertanya di grup di chat? Ayo, Berarti? Pak Tazmi, Pak Ustadz. Oke, silakan Pak Uki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya bertanya nih. Kalau kita lihat ya kisah Nabi Musa alaihissalam yang berguru kepada Nabi Khidir ya alaihissalam, di situ terlihat ya adanya semacam antara Qadariyah dan Jabariyah ya. Itu kalau dari pelajaran situ gimana Pak Ustadz? Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Saya agak kurang mengerti gitu dari kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa itu. Apakah condong ke Qadariyah atau condong ke Jabariyah? Atau memang condongnya ke Ahlussunnah wal Jamaah di Al-Qur'annya itu? Makasih Pak Ustadz. Nah, sangat populer teman-teman ya, kisah Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Khidir ini menjadi seorang guru dan Nabi Musa menjadi muridnya gitu. Kita tahu bahwasanya di surat Al-Kahfi Nabi Khidir selalu dalam 3 peristiwa ya, melakukan peristiwa-peristiwa atau melakukan bukan kegiatan sih, apa bahasanya? Melakukan tindakan-tindakan yang itu di luar nalarnya Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama Nabi Khidir itu membocorkan perahu. Yang kedua Nabi Khidir itu membunuh seorang anak ya. Teman-teman kalau misalnya kita bilang membunuh itu kayak secara cepat gitu ya dengan pisau belati atau dengan ini enggak ya teman-teman. Itu anak dalam sebuah tafsir brutal banget meninggalnya. Brutal teman-teman, silahkan baca kitab tafsirnya gitu ya. Saya barangkali terlalu grafik kalau saya jelaskan di sini. Dan yang terakhir, Nabi itu membenarkan atau membugar sebuah rumah, tapi mereka nggak dijamu makanan. Dan Nabi Musa ketika menyaksikan semua tindakan Nabi Khidir ini, selalu komentar. Komentarnya tuh kayak udah bukan komentar murid kepada seorang guru gitu. Komentar yang udah prejudis, punya moral yang lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nah inilah gambaran kita teman-teman semuanya terhadap takdir. Kita ini Nabi Musa, Nabi Khidir itu adalah takdir kita masing-masing. Ketika kita tahu takdir yang bakal dialami oleh seseorang, kita bakal komentar dengan dikitnya ilmu pengetahuan kita gitu ya, bahwasanya kita punya alternatif yang lebih baik. Nabi Khidir teman-teman dalam ayat di surat Al-Kahfi itu ya sampai bosan gitu ngingetin Nabi Musa. Bahwasanya bagaimana manusia itu kayak lupa mulu. Kalau misalnya ente nggak tahu, diem gitu. Ente nggak tahu, diem. Sampai yang terakhir Nabi Musa bilang, kalau saya menyela kamu abis yang terakhir ini, yang ketiga ini, falatu sohibni. Udahlah tinggalnya aja saya. Makanya ini menjadi sebuah alegori terlalu menjadi analogi yang paling gampang ketika menggambarkan bagaimana manusia melihat takdirnya. Sebagaimana Musa melihat tindakan Nabi Khidir. Wa ma utitum bihi minan ilmin illa qalila. Kita tidak diberikan ilmu tentang takdir kita kecuali sedikit. Makanya ketika terjadi sesuatu yang di luar nalar kita, yang Nabi Musa saksikan kepada Nabi Khidir, itu beliau langsung protes keras gitu, luar biasa. Ya, kira-kira demikianlah. Bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu menjadi sebuah perumpamaan manusia ketika menyaksikan takdir mereka masing-masing. Makanya hikmahnya kita dibikin nggak tahu sama takdir kita. Teman-teman, andai kita tahu mati kapan, jam berapa, tanggal berapa gitu ya,
barangkali kita nggak bakal senyak ini tidur kita. Mau minum obat pules, obat apa, obat tidur gimana juga, ketika kita tahu nih, kita mati bakal ada di eh, tiang gantungan gitu misalnya. Kita nggak tahu karena apa, cuma kita tahu kita mati gara-gara tiang gantungan. Kira-kira kita bisa menjalani hidup kita sebagai seorang manusia yang normal nggak gitu? Enggak. Kita bakal setiap hari ke psikolog gitu buat tanya, ya Allah ini Kak, saya kapan mati, saya kira-kira mati kenapa gitu, kenapa saya tahu bahwa takdir saya matinya di tiang gantungan. Nggak bisa teman-teman. Maka hikmahnya adalah kita nggak tahu takdir kita. Yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya mengerjakan versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Dirtam tadi ingin bertanya. Atau ini ada pertanyaan lanjutan Pak Asgar nih. Kalau bapaknya Nabi adalah orang yang beriman, apakah dia bersyahadat atau tidak perlu bersyahadat jika mengikuti milad Isa? Ya, tadi Hanifah Muslimah. Iya. Lagi-lagi teman-teman ya, konsep syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan setelah transisi ke agama Islam gitu. Bahkan di syahadat sendiri ada nama Nabi Muhammad gitu kan. Bagaimana caranya bapaknya mengucapkan syahadat sedangkan Nabi Muhammad sendiri belum lahir. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertauhid gitu ya, hanya mengimani Tuhan yang satu dengan seminim apapun pengetahuan mereka, selama mereka bertauhid itu termasuk hanifan muslimah teman-teman. Mereka meyakini Tuhan yang satu, agamanya Nabi Ibrahim ya, karena memang yang mainstream di Jazirah Arab hari itu, terutama di Hijaz, di Mekah, Madinah, memang agamanya Nabi Ibrahim. Kalau agamanya Nabi Isa mungkin ada ya, katanya tuh pamannya Khadijah namanya Naufal, Warokoh bin Naufal, itu orang Nasrani cuma sedikit. Di Jazirah Arab orang yang menganut agama Nasrani sedikit. Tapi ada. Tapi yang mainstream hari itu adalah agama tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka belum bersyahadat ya, orang-orang yang hidup sebelum Nabi, karena memang konsep syahadat yang kita tahu itu belum ada. Adanya cuma beriman kepada Tuhan yang satu, mengesahkan Tuhan, tauhid, la ilaha illallah. Bahkan konsep la ilaha illallah mungkin masih asing hari itu ya. Intinya hanifan muslimat. Cara paling ringkas untuk menyebut orang-orang yang sudah beriman kepada Allah sebelum konsep Islam sendiri itu tereifikasi menjadi sebuah lembaga agama gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lanjutan. Pak Dirtam bisa lanjut langsung saja bertanya Pak Dirtam atau mau dibacakan? Apakah takdir bisa diubah dengan usaha manusia Pak Asgar? Dalam sini kodok bisa diubah tidak dengan usaha manusia? Nah, kodo ya, bukan kodarnya ya. Berarti sesuatu yang udah terjadinya di Lauhul Mahfuz gitu kan. Kalau kodar itu kan apa yang kita lakukan hari ini, tapi kodo itu sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, teman-teman, itulah fungsinya doa. Doa uslahul mu'minin. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya setiap doa orang yang beriman itu bakal berusaha menembus langit supaya bisa sampai ke pena malaikat tadi yang udah kering, teman-teman. Walaupun seingat saya ini hadis yang enggak selevel hadis sahih tadi ya. Tadi kan Bukhari Muslim. Ini mungkin diriwayatkan oleh imam-imam sunan yang lain. Bahwasanya ketika umat Islam berdoa, doa mereka tuh akan berusaha menembus langit untuk mengubah takdir kita. Makanya kita diminta buat berdoa gitu kan. Kenapa ada kampanye luar biasa dalam agama kita menuntut kita buat berdoa? Karena sejatinya memang doa diharapkan bisa mengubah takdir kita gitu maksudnya. Dengan doa teman-teman. Lagi-lagi dengan segala ketidaktahuan kita berharap pasti doa kita bisa mengubah apapun yang telah Allah gariskan. Ya. Kalau misalnya kita berdoa pengen dapat jodoh, terus saya takut ngejokes yang saya soalnya kurang tahu nih audiensnya gimana teman-teman. Intinya dengan doa bisa insya Allah kita mengubah takdir kita masing-masing. Karena buat apa Allah mengkampanyekan itu kalau ternyata doa tidak efektif teman-teman. Ya, bismillah insya Allah bisa dengan doa kita masing-masing. Tentunya di waktu-waktu yang mustajab yang teman-teman insya Allah pasti lebih tahu lah. Kalau saya di sini menjabarkan kapan waktu mustajab berdoa, itu seperti menggarami air laut ya. Insya Allah udah pada tahu semuanya. Oke, terima kasih Ustaz Asgar. Ada lagi pertanyaan terakhir dari sahabat rumah dakwah, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu, ini materinya
mungkin sering didengar, tapi untuk berdiskusi agak apa ya, agak ngeri-ngeri sedap. Mungkin ada beberapa hal yang sudah bersifat dogmatis, doktrinal di antara kita, dan ketika kita tanyakan mungkin kita dicap yang lain gitu. Tapi saya kira dalam majelis ilmu ini dipersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz menjadi sebuah keyakinan yang bulat gitu. Ketika kita beriman dengan sebuah keyakinan yang sesungguhnya. Ada lagi? Ada? Oke, mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya, Pak Ustadz Asgar, Pak Asgar. Untuk menutup mungkin ada beberapa pesan untuk kami agar kita dalam hidup ini berusaha keras sehingga tidak hanya sekedar pasrah, tapi kita juga bagaimana berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Dipersilakan, Pak Asgar. Nah, saran ya. Teman-teman selalu ingat bahwasanya Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap bentangan panjang sejarah tidak pernah berpihak kepada orang yang kalah. Maka jadilah pemenang, teman-teman. Karena orang-orang yang berhak menulis sejarah, orang-orang yang berhak menulis siapa yang benar, siapa yang salah, itu selalu pemenang. Jadi kalau misalnya kita pengen merubah takdir kita, ya jadilah orang yang menang. Karena orang yang bilang bosnya, saya ada di belakang barisan partainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang-orang yang menang. Ya. Maka supaya kita bisa merubah takdir kita masing-masing, kita harus menjadi pemenang, teman-teman. Kira-kira demikian, Seth. Terlalu klise mungkin, cuma punten. Oke, jazakallah khairan katsiran. Sahabat Rumah Dakwah yang berbahagia, alhamdulillah kita telah di penghujung acara kita pada hari ini. Pas selama 1 jam ya, dari jam 5:15, sekarang sudah jam 6:13, 2 menit lagi kita akan sama-sama menutup. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sahabat Rumah Dakwah pada kesempatan kali ini, terutama kepada pemateri Pak Asgar Muzaki atas materi yang disampaikan. Insya Allah akan memberikan manfaat set yang besar bagi kehidupan kita, dan tentunya ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Asgar atas penyampaian materi, dan juga sahabat Rumah Dakwah yang telah hadir pada untayan fajar pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan diinformasikan bahwa kajian kita insya Allah akan berlangsung kembali di hari Kamis dengan kajian Islam Rumah Dakwah, dan juga nanti ada majelis ilmu terkait dengan tarhib Ramadan. Untuk informasinya akan disampaikan di infografis atau di media sosial kami di Rumah Dakwah Production. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, billahi fisabilil haq. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asgar, terima kasih. Sehat ya Pak Asgar ya, keluarga semua ya. Alhamdulillah. Izin lab ya. Oke, Assalamualaikum. thank you. Salam buat keluarga semua. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir. Pamit Kakak Patah. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya, Mugi. Oke, saya tutup ya. Pak Ulil ada yang ingin disampaikan? Pak Ulil? Ya, ada tetap lagi di luar. Oh, gitu. Oke, berarti saya Om ya.